Jie Jie, Junior, ingin mengejar lelaki tua itu, kembali dan berlatih selama beberapa tahun lagi. Saat dia melarikan diri, lelaki tua berjubah hitam itu tidak lupa mengejek. Ditekan dan dipukuli oleh seorang wanita seperti ini secara alami akan membuatnya kehilangan muka. Tetapi untuk pembangkit tenaga listrik seperti dia, selama dia bisa menyelamatkan hidupnya, dia bukanlah pembangkit tenaga listrik di sini. Rasa malu seperti ini, dia tidak mengatakannya itu sendiri. Siapa yang tahu? Apalagi, bagaimanapun, dia sudah memungut biaya yang diminta Kadipaten untuk diambilnya. Selain itu, keberadaan pembangkit tenaga listrik seperti itu di Kadipaten Senja tidak dihitung sebagai biaya tersebut. Hai, namun, di kejauhan lelaki tua berjubah hitam itu melarikan diri tetapi tidak dapat melarikan diri dari Zhang yang diburu. Tawa di mulutnya berhenti tiba-tiba, dan sosoknya berhenti di udara dengan cara yang aneh. Melihat pemandangan ini, para prajurit di tembok kota tampak agak padat, dan tubuh mereka mau tidak mau sedikit terangkat. Apakah orang ini punya pikiran buruk? Siapa? Siapa ini? Tanda seru. Namun, saat semua orang waspada, suara ketakutan pria berjubah hitam itu terdengar. Pada saat ini, dia berteriak ngeri di mulutnya, tetapi tubuhnya seolah diikat oleh kekuatan tak terlihat di udara, tidak bergerak. Di udara Xia Ziling, dia melirik ke tembok kota, dan setelah melihat Qin Yichen dengan anggun mengangguk padanya, dia juga menarik napas dalam-dalam, berbalik perlahan, dan ketika melihat ke arah lelaki tua berjubah hitam itu, wajahnya yang cantik menjadi lagi muram. Ah, jangan bunuh aku, biarkan aku pergi, aku memberikan semua kekayaanku. Melihat bayangan terbang, warna ketakutan di mata lelaki tua berjubah hitam itu tidak bisa menyembunyikannya. Dia memiliki status tinggi di pengadilan kekaisarannya, tetapi dia memiliki dendam dengan dinasti Naga Langit. Saat ini, ada berita buruk bagi dinasti Naga Langit. Karena klan Phoenix duduk di sana, tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap dinasti Naga Langit. Namun, dia melihat ke arah Kadipaten dinasti Naga Langit. Secara kebetulan, ada beberapa adipati yang ingin berbaris ke Kadipaten Twilight, tetapi mereka juga takut dengan Dewa Perang Xia Zelei dari Kadipaten Senja. Oleh karena itu, setelah mereka membayar harga pria tua berjubah hitam, dia juga mengabaikan aturan dinasti dan ikut campur dalam perang Kadipaten di antaranya. Namun, dia tidak mengharapkannya. Di antara Kadipaten kecil ini, seseorang bisa mengalahkannya secara langsung, dan dia masih seorang wanita muda. Yang lebih menakutkan lagi, lelaki tua berjubah hitam ini bisa merasakan bahwa pasti ada keberadaan yang lebih kuat di kegelapan. Dia belum pernah melihat orang lain memukulnya, dan dia terjebak di udara, bahkan tidak ada jejak True Origin. Ketika kamu membantai para jenderal kami, apakah kamu pernah memikirkan hari seperti itu? Xia Ziling adalah wanita yang baik hati, tetapi pikiran untuk membunuh niat dalam pikirannya tidak mungkin untuk ditekan ketika dia berpikir bahwa pria ini akan membunuh gunung kuno dari ribuan tentara. Bang! Kun Tianhu menyanyikan raungan ke arah langit dengan gelombang True Origin yang kuat, dengan keras menembus siluet yang terikat ke langit. Oh lala! Saat Kun Tianhu lewat, darah berhembus ke langit, dan di wajah tua itu, masih ada rasa panik yang kuat. Siluet Xia Ziling berdiri diam-diam di tengah langit, antara langit dan bumi. Gelombang kuat berangsur-angsur menghilang, tetapi bagian antara langit dan bumi ini masih sunyi. Tak satu pun dari pasukan yang tak terhitung jumlahnya di luar ibu kota berani berbicara. Para jenderal Martial King di depan tentara, masing-masing dan semua orang berkulit pucat, melihat sosok cantik yang bergerak di udara, tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk menggigil kedinginan. Berapa banyak kerajaan yang mereka habiskan banyak uang untuk mati? Dihadapkan dengan martial spirit yang begitu bodoh, rasa lemah muncul dari hati mereka. Dengan pendaratan mayat yang robek, mata Xia Ziling akhirnya melihat ke arah pasukan yang tak terhitung jumlahnya di bawah pengepungan ibu kota di bawah. Mata dingin membuat pasukan di bawah menggigil hebat. Melarikan diri. Di bawah tatapan seperti ini, kelompok Jenderal Martial King hanya merasa kulit kepala mati rasa. Dan dengan teriakan, tentara yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi ternyata melarikan diri, bahkan keberanian untuk bertarung. Hilang. Mereka yang melakukan saya senja Kadipaten, bunuh tanpa ampun. Xia Ziling memandangi pasukan yang melarikan diri, tetapi di antara matanya yang indah, tiba-tiba ada gelombang ki yang mengerikan, dan suara minuman dingin juga bergema di antara langit dan bumi. Jenderal, balas dendam Marshal denganku. Membunuh. Membunuh. Dengan jatuhnya suara Xia Ziling, gerbang kota Twilight juga terbuka. Sejumlah besar tentara elit bergegas keluar dari ibu kota dengan senjata, dan mengejar tentara yang melarikan diri dengan amarah. Mengaum. Di udara, Kun Tianhu meraung dengan marah, dan setiap orang yang mencoba melawan para jenderal raja bela diri tercabik-cabik, dan ki yang berbau darah menjijikkan, segera diisi dengan bagian antara langit dan bumi ini. Ungu, kembalilah, melihat tentara yang membantai di bawah, Qin Yichen menutup matanya sedikit dan tidak tahan menangis. Dia tahu bahwa hal semacam ini terjadi setiap hari di ras manusia. Selama ada kekuatan,
Pertempuran tidak bisa dihindari, tetapi hanya lingkungan yang kejam yang bisa membentuk pembangkit tenaga listrik yang hebat. Bunga-bunga hangat di rumah kaca tidak akan pernah bisa membawa sinar ras manusia. Mendengar teriakan lembut Qin Yichen, tubuh Xia Ziling terhenti. Pada titik ini, pasukan koalisi kadipaten tersebut telah kehilangan semangat dan tidak memiliki keberanian untuk berperang lagi. Kamu, itu tidak cocok untuk pertempuran semacam ini. Qin Yichen membantu Xia Ziling mengeriting rambutnya, menyeka air berdarah di pipinya, dan berbisik pelan. Di bawah, kesalahannya, Xia Ziling, yang masih 10.000 pasukan, seperti wanita kecil saat ini, sedikit menundukkan kepalanya, dan bahkan tidak bermaksud membalas. Di ibu kota, melihat pasukan koalisi yang kalah, penduduk kota yang tak terhitung jumlahnya juga mengeluarkan teriakan tepuk tangan. Di antara sorak-sorai itu, jalur tatapan kagum juga memandang ke arah siluet pasangan yang berdiri di atas tembok kota. Seluruh ibu kota terjebak dalam hiruk-pikuk sorakan saat ini. Pada saat sebelumnya, mereka hampir putus asa. Begitu kota senja dihancurkan, Kadipaten Senja tidak akan ada lagi, dan orang-orang di kadipaten ini juga akan mengungsi dan menjadi pengungsi. Namun, di saat mereka paling putus asa, harapan akhirnya muncul dengan munculnya kedua sosok tersebut. Di tangan mereka, yang disebut pusat kekuatan kekaisaran, 1 juta pasukan koalisi, langsung melarikan diri dan melarikan diri. Pada titik ini, semua orang percaya lagi, di dunia ini, hanya kekuatan yang bisa menjadi raja sejati. Hanya dengan kekuatan yang cukup kita dapat mempertahankan negara dan keluarga kita.